Halo teman-teman, di sini kita bakal cobain cara instalasi sama jalanin aplikasi yang baru aja aku buat untuk Insilico ya. Namanya Nexia. Jadi Nexia ini adalah aplikasi kayak Jupyter Notebook, tapi spesifik untuk Insilico ya, karena udah ada GrowMax, Vina dan lain-lain di Docker image-nya ya. Tapi kalau teman-teman punya GrowMax sama Vina sama OpenBubble dan lain-lain dalam sistemnya teman-teman, teman-teman tinggal install webnya aja tanpa perlu pakai Docker ya. Jadi biar nggak terlalu besar. Jadi pertama-tama di sini kita bikin folder kosong dulu. Aku bikin namanya Nexia gitu. Sini, kemudian kita ke GitHub gitu ya. Arif Maulana Aziz gitu. Kemudian di GitHub ini, teman-teman pilih di bagian repository ya. Cari Nexia. Nah, di Nexia ini perlu ini ya, perlu Node.js ya. Jadi teman-teman perlu Node sama Python, kemudian Gromex sama Vina terinstall di lokal kalau teman-teman pakai webnya aja tanpa pakai Docker Compose. Tapi kalau teman-teman pakai Docker, teman-teman bisa pull sama run saja ya. Clone gitu, clone repositorinya, kemudian pakai satu perintah aja Docker Compose up minde Nexia CPU. Kalau teman-teman pakai GPU berarti Nexia GPU. Dukungan GPU-nya itu pakai Nvidia ya. Untuk sekarang masih belum support untuk AMD ataupun Intel. Jadi sini pakai Nvidia GPU. Ini harus udah ada Nvidia kudanya ya, versi 13 gitu. Karena kita build-nya ke SM75 sampai SM120. Jadi makanya teman-teman perlu siapkan kuda driver 13.0 ya. Oke, untuk versi Gromix-nya sekarang itu tersedia versi 2021 sampai 2025.1 sampai 2025.4. Untuk Vina-nya itu sebenarnya support mulai dari versi 112 sampai 112 sampai 127. Jadi versi awal rilisnya di GitHub sampai versi terakhirnya. Tapi versi stabilnya aku buat versi 125 sama 127 aja. Oke, di sini kita karena di sistem kita udah ada GrowMax gitu dan ada Vina dan lain-lain. Kita cek ya. GrowMax gitu main version. Nah, di sistem kita GMX ya, GMX main version. Nah, di sistem kita udah ada GrowMax gitu. Jadi kita nggak perlu pakai Docker biar nggak lama ya. Kita langsung pakai repository yang local development ya. Di sini kita buka terminal. Teman-teman kalau mau pakai Git, teman-teman perlu download Git dulu ya. Git download gitu. Bentar kita verifikasi dulu. Nah, kita pakai browser ya. Apa namanya? Incognito. Nah, ini Git install Windows, kemudian download sesuai OS-nya teman-teman. Kalau pakai 64 bit, pakai download yang atas. Kalau teman-teman pakai ARM, berarti ini pakai chip Snapdragon ya. Ini download yang bawah. Setelah install Git, teman-teman perlu download Node.js ya. Klik download gitu. Kemudian Windows installer ya. Download ini runningnya sesuaikan ya x64 atau ARM gitu. Download installer. Ini selain buat Windows bisa juga buat Linux sama macOS ya. Jadi tinggal sesuaikan OS-nya aja. Sama Python ya tentunya ya. Python 3.10 ke atas. Jadi misalkan 3.12 itu teman-teman bisa download juga. Misalkan di bagian sini. Download yang versinya sesuai OS-nya teman-teman ya. Windows, macOS kah atau Linux kah gitu. Oke, setelah tiga tadi install baru kita bisa pakai clone-nya. Kita clone dulu. Git clone. Di sini kita langsung pengen clone-nya di folder kosong kita tadi. Jadi kita tambahin titik. Oke, kita enter. Kita tungguin ya. Di sini cloningnya itu tergantung kecepatan internet kalian ya. Oke, udah selesai. Maka di foldernya akan ada isi kayak gini. Kalau teman-teman pakai Docker tadi tinggal running Docker Compose saja setelah clone. Tapi di sini kita nggak mau karena di sini kita udah punya GrowMax, Vina, OpenBubble dan lain-lain. Jadi kita tutorial demo yang lebih panjang ya biar teman-teman yang nggak punya Docker itu bisa ngikutin juga. Jadi kita masuk ke foldernya karena kita compile clone-nya di root tadi nggak usah cd berarti langsung npm install gitu. Kita tungguin. Nah, di sini installnya tuh agak lama ya karena package-nya lumayan banyak dan pastikan ini ada internetnya ya karena ini cloningnya itu installingnya itu butuh internet gitu. Oke, kita tungguin aja. Jadi kita sambil nungguin ini install ya. Di apa namanya arsitektur dari Nexia ini
lewat Next.js server itu dihandle oleh Node.js nanti database-nya ya. Ini database-nya pakai SQLite gitu, dihandle oleh ORM-nya Prisma gitu. Kemudian nanti read rate-nya itu pasti lewat database. Jadi semua log, semua shell notebook dan lain-lain itu dihandle di database dulu sebelum ditampilin di front end. Execution-nya itu ada environment execution atau Python runtime ya. Jadi misalkan di sini ada RDKIT, MDA analisis, terus GMX, MMP, BSA, dan lain-lain ya. Itu dihandle oleh Python runtime ya. Kalau shell execution-nya itu dihandle oleh masing-masing OS-nya, bisa lewat root process dan lain-lain ya. Tergantung OS teman-teman yang gunakan ya. Ini udah support buat Windows, Linux sama Mac ya. Jadi udah enak banget buat teman-teman pakai di semua device gitu ya. Maksudnya semua model OS. Nah, untuk sekarang ini aku udah build Dockernya, Docker image-nya itu di CPU aja. Jadi aku udah build. Bedanya apa? Kalau teman-teman pakai Docker Compose itu berarti teman-teman build image-nya dari nol, dari awal gitu. Jadi kayak mulai instalasi Gromex, Miniconda dan lain-lain itu dari awal. Jadi butuh waktu lama lah, hampir kurang lebih 1 jam, hampir 1,5 jam gitu. Tapi kalau Docker image itu udah dibundle gitu, dibundle jadi satu image, teman-teman tinggal apa aja. Di sini contohnya aku udah build nih versi CPU aja tapi ya. Kalau versi GPU-nya nggak aku build, jadi ada versi 2025.1 sampai 2025.4, versi finanya 125 sampai sorry 125 sama 127. Jadi ada 8 image ya CPU. Nah, caranya gimana? Di package ini ke Nexia. Nah, teman-teman tinggal pull aja. Docker pull IHCRIO Arif Maulana Aziz slash Nexia Let's. Ini akan ngepull apa namanya image ya, image Docker CPU yang terakhir ya. Jadi teman-teman nggak perlu nungguin instalasi lama gitu. Jadi cukup 5 menit aja selesai. Oke, di sini udah ya. Add 610 package gitu. Oke, kita ke bawah lagi. Kemudian kita setup dulu environment-nya, not script ya. Nah, di sini teman-teman bikin password ya. Misalkan kita bikin password apa ya? Exia gitu. Ini password untuk webnya nanti ya, 123 misalkan. Oke, setelah udah bikin, kita generate dulu database-nya. Prisma migrate dev gitu. Oke, name for the new migration. Misalkan apa ya? eh Database gitu. Ini. Oke, migration SQL ya. Udah, kemudian kita jalanin webnya, npm run dev. Nah, oke, udah jalan ya. Kita klik ini, kita copy, kita paste di browser. Oke, kita masukin passwordnya tadi, Nexia 123, sign in. Nah, login successful ya. Nah, di sini teman-teman bisa bikin notebook. Jadi di sini list notebooknya nantinya. Kemudian di bagian sini itu file sama folder ya, misalkan Gromex, apa namanya, trajectory dan lain-lain gitu ya. Di sini kita new notebook dulu. Nah, notebooknya kayak gini, teman-teman bisa ganti ya ke like atau dark theme gitu. Ini udah support mobile UI ya. Jadi kalau teman-teman expand gitu, sorry, apa namanya, resize gitu, di sini bakal ada apa namanya, kayak navigation gitu, navigation panel. Jadi kalau ini teman-teman develop di apa namanya, server VPS gitu, atau di bare metal, terus teman-teman mau running MD-nya atau docking dan lain-lainnya itu di HP itu sangat bisa ya. Jadi semua servernya dihandle di bare metal gitu di server, kemudian HP itu cuma nampilin doang. Enaknya pakai apa namanya Nexia gitu. Oke, sini kita running coba GMX version gitu ya. Nah, kita dapat nih apa namanya Gromex-nya ke inisiasi ya. Jadi langsung setup projectnya itu di Nexia workspace ya, di dalam folder workspace. Untuk executable-nya tetap di pad yang teman-teman install ya. Di sini aku install di GMX bin ya. Di sini aku pakai Nvidia ya. Ada CUDA driver sama runtime, jadi support FFT di GPU ya, offloading nanti ya, PMA dan lain-lainnya. Oke, di sini kalau buat Vina-nya, aku itu install banyak versi ya. Jadi kita coba common gitu, common shell. Sini Vina 125 misalkan. Di sini aku kasih beberapa versi version. Kita run gitu. Nah, di sini Autodoc Vina versi 125 ya. Kemudian kita coba Python-nya ya. Common shell gitu. Python main version. Jadi ini sama persis kayak Jupyter Notebook,
sama persis kayak apa namanya Google Colab ya. Cuma ini versi lokalnya teman-teman sendiri dan ini udah disesuaikan sama Insilico ya. Teman-teman bisa buka example code, example comment. Di sini ada banyak komen-komen template ya. Contoh aja di sini aku pakai ini aja ya, fingerprint gitu. Ini kita install. Kebetulan di environmentku ini belum ada RDKIT, jadi kita perlu install dulu nih. Kita command shell dulu. Command shell ini kita naikkan di atasnya ya. Di sini kita buka RDKIT PYPI berarti, karena kita belum install. Kita copy, kita paste, kita run. Kita tunggu. Oke, di sini PIP tidak dikenali ya, tidak dikenali. Sini kita langsung aja kalau gitu. Kita panggil dari environment-nya. Di sini kita di C berarti kita ke user, Arif, Miniconda, kita ke lib berarti ya. Di script kan? Script, PNV, PIP. Nah, PIP-nya di sini kan. Berarti kita copy dulu ini. Kita kayak gini. Script, PIP, exe. Oke, exe gitu. Nah, kita coba run. Bisa nggak? Oke, kayaknya bisa. Ini jalan ini. Running ya. Kita tunggu sampai selesai. Buat installing RDKIT ya. Teman-teman bisa install lewat terminal biasa juga bisa. Karena ini masih versi awal ya. Jadi mungkin nanti akan ada improve lagi yang bisa ditingkatkan gitu. Apalagi projectnya ini itu open source ya, lisensinya MIT aja. Jadi teman-teman bisa clone, bisa copy, bisa publish ulang gitu selama teman-teman mencantumkan sumber aslinya ya. Jadi teman-teman bisa contribute gitu untuk meningkatkan project ini ke versi yang lebih baik. Jadi kita pengennya itu nanti akhirnya kayak si Jupyter Notebook tapi spesifik untuk in silico aja. Oke, mungkin itu ya. Nah, udah selesai ya. Installing collected package RDKIT ya, successful ya. Kita coba running ya, yang RDKIT yang bawah. Oke. Nah, Tanimoto similarity-nya satu ya. Jadi fingerprint senyawa ini sama ini itu similarity-nya sama ya. Oke, kita coba code yang lain gitu. Apa namanya? Example yang lain. Calculate descriptor gitu. Sini kita coba prediksi. Nah, aspirin, nah MW-nya 180, log P, TPSA, Habon, H, acceptor ya. Teman-teman bisa lihat example-example di sini ya. Ada banyak sekali. Ini sebenarnya ini masih kecil banget ya, sebagian kecil. Nanti bakal akan aku tambah ya pastinya. Karena ini cuma spesifik untuk Python, RDKIT masihan, kemudian Gromax-nya masih MD-nya masih Gromax, kemudian dockingnya juga masih Vim aja. Belum ada versi-versi yang lain gitu. Misalkan ada SMIA, kalau Gromax kalau MD itu ada 6D, ada OpenMM itu masih belum aku tambahkan. Tapi nanti kedepannya akan ditambahkan gitu. Oke, mungkin itu aja perkenalan Nexia ya versi 1.0 yang untuk spesifikasinya untuk in silico ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.